Di depan ini merupakan pohon yang sangat besar sekali, mungkin usianya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nah, di dalamnya ini berlubang, teman-teman. Di sini banyak sekali sesajen-sesajen, bahkan di dalamnya itu ada nama sosok seseorang perempuan, yaitu Farida, yang dimana dipercaya sebagai hantu suka menolong, baik memberikan benda-benda berharga lainnya, benda-benda material dan lain sebagainya, itu dikasih oleh hantu Farida. Dan ini adalah sebuah legenda yang ada sampai saat ini. Tidak jauh dari pohon besar itu, ternyata ada salah satu makam yang ada di sini. Makamnya itu amblas, teman. Entah itu kena erosi air atau apa, kurang tahu juga, teman. Tapi di sini saat ini itu amblas. Bingungan terus 1 hari sampai 2 hari 3 hari terus bingung. Akhirnya saya yang terakhir ketemu itu, saya duduk di situ loh. Ketemu siapa, Pak? Mbak Farid itu. Mbak Farida itu yang sosok hantu itu, katakan secara umumnya gitu ya. Tapi kalau ketemu saya nggak pernah berbentuk apa-apa, nggak pernah. Seperti menyeramkan, enggak, malah seperti cewek yang cantik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di Desa Badal Pandean, Ngadiluwe, Kediri, Jawa Timur. Dan hari ini kita mau eksplor, teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ya sempat viral di sini ada hantu baik, teman-teman. Ya, ada hantu baik, yaitu hantu Farida. Nah, jangan kemana-mana. Nanti kita akan eksplor dan kita lihat seperti apakah hari ini. Ikuti terus perjalanan saya, eksplor kita kali ini di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oke, teman-teman, kita berada di pemakaman umum sih sebenarnya. Nah, di sini banyak sekali kisah-kisah warga, kisah-kisah legenda, misteri yang sampai saat ini itu dipercaya oleh warga sekitar. Tepatnya berada di pemakaman umum Badal Pandean, Ngadiluwe, Kabupaten Kediri. Nah, kita tepat berada di pemakaman umum di sini, teman-teman. Nah, di sini seringkali muncul penampakan hantu baik, hantu Farida, yang dimana sering mengasih atau memberikan sesuatu, baik benda, baik apapun itu, orang yang membutuhkan itu dikasih, teman-teman. Nah, beliau itu sering berdiri di sini. Nah, di tengah-tengah sana di situ itu ada pohon yang sangat besar sekali, pohon beringin, tepat berada di tengah-tengah. Ya, jadi seperti ini kondisinya hari ini, teman-teman Sobat Cakra Panorama. Nah, kita masuk ya. Assalamualaikum. Jadi kita harus permisi dulu dan kita masuk ke sana. Ada beberapa makam di sini yang mungkin ini makam keluarga ya. Kelihatan rapi makamnya. Dan di sini juga ada pohon yang besar sekali. Ini pohon ibrik atau pohon apa ini? Tapi pohon ini auranya sangat terasa sekali. Bahwasanya tempat ini dikeramatkan. Ini tepat berada di makam umum, teman-teman. Ya, berada di makam umum seperti ini. Banyak sekali kisah-kisah, ya, yaitu sebuah atau sosok hantu Farida yang selama ini atau legenda yang saat ini yang dipercaya masyarakat sekitar itu sering memberikan sesuatu atau barang, bahkan ada yang dikirimin material ya, material untuk bangun rumah itu. Dan ada juga, teman, salah satu cerita warga, nanti kita akan datangi ke sana. Beliau adalah penjual bakso dan beliau itu
itu seorang, mohon maaf, agama Nasrani, ya mohon maaf ini ya teman-teman, atau agama Kristen ya, mohon maaf ya teman-teman. Ini hanya menceritakan, nanti kita akan ke sana. Nah di situ beliau itu mempunyai hutang, terus dikasih atau minta apa ya, istilahnya itu sambat teman-teman. Kemudian ada sosok hantu Farida, hantu cantik yang ada di sini, tidak seperti hantu-hantu umumnya teman. Nah, penjual bakso itu dikasih atau hutangnya itu dikasih waktu 1 minggu itu ya, hutangnya itu lunas dalam 1 minggu. Nah, tapi dengan syarat harus ikut dengan hantu Farida. Ternyata beliau itu masuk Islam, maksudnya ikut itu seperti itu. Ya, ini hanya cerita teman-teman, cerita yang sampai saat ini yang apa ya? Nanti kita akan ke sana ya, nanti kita akan ke sana dan tanya-tanya langsung kepada beliau, kesaksian beliau ya teman-teman. Nah di sini juga ada ini ya. Nah ini besar tadi. Nah di sini juga ada salah satu makam yang cukup tua ya, di abad ke-18 kalau nggak salah ini teman-teman. Makam di abad 18. Nah ini setelah Sunan Giri ya, atau Sunan Kegiren ya, atau sesudah Kasunanan ya teman-teman. Nah, coba kita ke sini dulu ya, karena di sini ada beberapa pohon yang cukup besar ya teman-teman, pohon yang sangat besar sekali yang ada di sini. Itu pohon apa ya, eprik ya, bukan eprik, atau apa itu, trembesi, pohon trembesi. Nah kita kesini dulu teman-teman. Nah oke, kita muter-muter dulu di area makam sini dulu, nanti kita ke pohon trembesi itu. Nah auranya ini cukup kental, mistisnya teman, sangat terasa banget. Oke ya, coba kita kesini dulu. Oh ini ada makam ini teman-teman ya, ada makam yang ambles atau makam tepos teman ya, ada makam tepos atau ambles di sini. Nah ya teman-teman, nggak tahu ya makamnya siapa, tapi di sini itu ada makam ambles teman-teman. Tuh di sebelah sini ambles makamnya. Nah jadi bolong makam teposnya di sini. Kok gini ya, ngeri ya teman-teman. Nanti mungkin akan ditambal kembali Sobat Cakra Panorama. Tuh, ini baru kayaknya ya, terguyur hujan, biasanya seperti itu. Makam tepos atau ambles teman-teman. Nah kita ke sini dulu ya, ini juga ada. Oh ini baru kayaknya, baru ya. Jadi Masya Allah, Astagfirullahaladzim ya, ada makam yang tepos seperti ini. Oke, kita geser ke sini ya, teman-teman. Kita geser ke sini. Nah, di sini, teman-teman, hantu Farida itu bersemayam
di sini teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Nah, itu ada tulisannya Farida. Nah, di sini itu sering dikasih sesajen-sesajen seperti ini, teman-teman. Ya, bahkan di situ dalamnya ada tulisannya. Ya, ini baru semua. Ini tepat di lubang pohon trembesi. Pohon yang usianya mungkin ya sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Bahkan baunya wangi, teman-teman. Wangi ya. Jadi di sini banyak sekali warga, ceritanya ini banyak yang ditolong, teman-teman, oleh sosok hantu Farida ini. Hantu legendaris yang ada di Kediri. Entah percaya atau tidak percaya, tapi memang faktanya seperti itu. Kepercayaan seperti itu. Bahkan ada yang dikasih material, ada yang dikasih benda-benda seperti itu. Dan beliau ini sosoknya adalah hantu yang sangat cantik dan suka membantu, teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman, hantu Farida. Di situ ada tulisannya, teman-teman. Jadi ditempatkan di lubang seperti itu. Di sini juga ada makam bersebelahan. Ini tidak ada keterangan. Ya, saya tidak tahu ya, teman-teman. Ini makamnya siapa? Tapi bersebelahan ya dengan apa yang tadi di situ atau sosok seperti nama Nyai Farida. Ya. Oke, teman-teman ya. Ngeri juga sih ya. Ini tepat berada di pemakaman umum yang di tengahnya itu ada pohon yang cukup besar yang bisa kita lihat hari ini. Ngeri. Jadi ada beberapa pohon di sini, teman. Pohon trembesi, yang satunya di sini, yang satunya di sini, teman. Nah, itu juga besar pohonnya. Baunya wangi. Baunya sangat wangi, teman. Tapi itu tidak terawat ya pohonnya. Kalau yang di sini ini terawat, teman. Nah, ini yang terawat yang tadi yang ada tulisannya Farida atau hantu Farida, teman. Oke, teman-teman ya, mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan di Badal Pandian ini, Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur, untuk eksplor kita kali ini. Ya, nanti kita akan tanya-tanya ke warga sekitar atau saksi beliau pernah pernah ditolong oleh sosok hantu Farida ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus untuk eksplor kita kali ini di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oke, Pak paring asma sinten, Pak? Pak Triyono. Pak Triyono. Ini ku nama Islam sekarang. Oh, Nggih. dulunya saya Katolik. namanya juga beda. Beda. Siapa, Pak? Kalau Katolik depannya ada Petrus Petrus Triyono. Triyono. Kalau istri saya nama Islam Siti Asia,
Kalau nama Katolik Francisca Siti Asia. Gitu. Ya, terus saya jualan itu mulai tahun 1985. Jualan apa, Pak? Jualan bakso itu. Oh, jualan bakso. Tapi kejadian sama Mbak E itu tahun 98. Kejadian sama Mbak Farida itu tahun 98. Mbak Farida itu yang terkenal. Iya, bantu orang susah itu tahun 98. Jadi bukan mulai tahun 85 itu. Jadi orang-orang itu salah mengartikan. Jadi mulai dibantu itu tahun 98 itu saya suruh masuk Islam. Tapi itu ya sempat geter keluarga saya. Sempat takutan karena apa? Uang segitu ya kok diabaikan gitu. Tapi ternyata tidak. Gitu loh. Pak, boleh cerita dari awal, Pak. Awal mulanya panjenengan menika nggih mengalami suatu kesulitan gitu ceritanya. Kesulitannya apa, Pak? Masalah jualan bakso. Saya jualan bakso dari rumah, bakso itu sudah masak betul. Tapi saya bawa ke pinggir jalan, saya kan dulu magro. Pinggir jalan itu bakso ternyata jadi jenang gerendul, tahu jenang gerendul. Jadi separuh tumbleteng, separuh ada meringkil dikit gitu. Rusak lah katakan. Iya, rusak. Itu sampai kurang lebih 1 bulan. 1 bulan terus. 1 bulan mengalami hal seperti itu terus rusak terus tanpa ada diketahui penyebabnya apa. Terus saya ke bingung terus dimarahi sama mertua saya. Loh, kamu bentino jualan bakso kok mas-masamu habis didoli, kok pelajari bojomu iki piye Pak terjange piye. Tapi istriku kan tahu uang itu arahnya kemana kan tahu. Jadi ya bojoku diem aja. Terus akhirnya saya terus gimana ya, mengosongkan diri. Dalam artian ya bingung loh Mas. Jadi bahasanya campuran, kebingungan, terus 1 hari sampai 2 hari 3 hari terus bingung. Akhirnya saya yang terakhir ketemu itu saya duduk di situ loh. Ketemu siapa, Pak? Mbak Farid itu. Mbak Farida itu yang sosok hantu itu katakan secara umumnya gitu ya. Tapi kalau menemui saya nggak pernah berbentuk apa-apa, nggak pernah. Seperti menyeramkan, enggak, malah seperti cewek yang cantik gitu. Kalau bentuk di jalan, tapi waktu datang ke rumah itu dia berpakaian itu loh, seperti pakaian manten ketemu tuwipis yang panjang itu loh. Itu datang ke rumah, ini dulu ruang tamu ini sebelah ini, ruang tamunya bukan sini, terus saya duduk di barat, sesini dia, sesini istri saya. Itu sekitar jam berapa, Pak? Maghrib. Benar-benar nyata seperti orang gitu. Iya. Istri Bapak juga tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Cuma dia mendengar kalau saya itu bicara sama orang perempuan. Tapi waktu itu istri saya tanya, "Sopo tau kancamu ngomong?" Terus aku jawab gini, "Matamu sih kok sawang sopo, aku gak eroh, ngoten bojoku ngoten." Ya wis nek gak eroh ya wis kene. Terus sama sesudah itu hari Jumat yang kedua datang lagi, dia tanya, "Kenapa kalau nggak cepat dijalankan biar cepat sembuh?" Gitu. Maksudnya dijalankan apanya? Saya kan dikasih tulisan Arab gandul segini tuh Mas, sama dia. Sama dia? Tulisan Arab gandul namanya. Bapak waktu itu bisa baca? Enggak, saya orang Kristiani kok. Dan nggak tahu maksudnya? Nggak tahu. Terus Pak? Terus kasih tulisan Arab segini, saya cuma tak olah alik. Nah, bolak-balik setiap hari tak masukin kantong nih. Terus tak tanya orang, temen yang biasa makan bakso di warung itu, "Cah, iki artine apa to?" "Kondi ning wae koncoku kula ngoten." Iki artine panggilan. "Oh iya." "Oh, ya wis ben tak kantongi nek." Oh, jadi bahasa Arab yang tanpa harokat itu artinya panggilan. Arab gandul kalau saya bilang. Artinya panggilan. Terus setelah itu hari Jumat yang ketiga, Jumat Kliwon. Itu juga maghrib datang. Itu pertemuan ataupun sosok Farida menemui Bapak di rumah sini 3 kalinya. Ya, 3 kalinya. Jadi pas Jumat pertama, Jumat kedua, terus Jumat kedua cuma bilang ini, "Kenapa Randa kok lakoni?" Kenapa kok tidak dikerjakan itu? Enggak bahasa Indonesia ya. Terus Pak? Ya diem aja, cuma membayangkan. Masa aku harus nguntal tikus uripan, ngoten cara ngomong Jawa ngoten. Terus akhirnya terus tak pikir opo yo. Terus Jumat yang ketiga, malam Jumat Kliwon itu datang lagi. "Ayo wis,
dan dilakoni penyakit bendang waras dan piyambake. Ya wis aku gak apa-apa nglakoni manut karo kuwi ngetutne gak apa-apa, tapi aku duwe penjaluk. Ya wis njaluk apa? Sekabeh utangku sawurana. Ning gone wong-wong mbok caramu piye? Utangku dilunasin gitu. Cara basane. Tapi kalau ngomongnya kan ngomong Jawa. Basa Jawa, nggih. Terus utangku lunasno kabeh, mbok caramu piye? Tak wae waktu 8 sampai 10 hari. Ternyata hari ke-8 sudah lunas. Berarti yang memberi waktu itu bukan sosok Faridanya, saya, tapi bapaknya. Utangku lunaskan, dilunasin dengan jangka waktu 10 hari. Iya, 10 hari. Permintaan dari bapak. Permintaan dari aku. Terus sudah itu hari ke-9 itu sudah lunas. Saya siap ketakutan juga. Bagaimana bapak mengetahui bahwa hutangnya sudah lunas? Orang-orang yang saya pinjami uang itu, kalau saya lihat, Pak No makasih ya, istrimu sudah ke rumahku gitu. Tapi itu dari rumah saya tanya istriku, dia duwe apa diwene orang duwe ya wis gak apa-apa wis. Terus ketemu lagi, jadi utang segitu itu enggak satu orang, banyak orang. Ya, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500 gitu. Enggak satu orang. Dan hutang-hutang tadi adalah hutang yang bapak katakan di waktu kesusahan, waktu baksonya. Jadi kesusahan sampai segitu itu selama perjalanan bakso setiap hari rusak itu terus itu jumlahnya segitu. Kemudian Pak, selanjutnya Pak ceritanya gimana? Terus sudah itu sampai hari ke-9, ke-10, malam ke-10 itu dia datang lagi. Nah, saiki jalukmu tak turuti. Terus awakmu piye? Ya wis gak apa-apa, dituruti ya aku kudu sebalik kudu nurut awakmu. Orang rumah sudah getar semua. Kenapa keluarga Bapak mengetahui bahwa Bapak akan menuruti Nyai Faridah itu? Ya dikira dibawa ke situ saya. Berarti Bapak cerita ke keluarga? Iya, tapi nggak cerita sama Mbak Farid. Ya, cerita ke keluarga. Kalau aku penjalukku dituruti, terus saya kena wongin nagih janji yang aku jalukan itu kudu dituruti. Ya wis, ongko wis ngentengne awakmu ya wis turutono. Dan saya kira saya menjalankan dia turuti, ya sudah. Terus sudah itu saya akan duduk di sini. Terus saya ini geletak. Seperti ngantuk. Jam berapa itu Pak? Maghrib. Terus akhirnya saya pesan sama keluarga, kalau kira-kira sak jam sikilku ganjelono giting. Kalau ini ngeten diuling kali tiang. Jadi waktu itu seperti ada orang dua, yang satu Mbak Farid, yang satu bukan. Jadi soalnya sak jam sikilku kon ganjeli giting, gua awak mesti tangi. Akhirnya diganjeli giting 1 jam itu saya 1 jam waktu saya, bukan waktu itu diajak ke rumahnya Mbak Farid. Diajak masuk. Diajak ke rumahnya Mbak Farid? Iya. Diajak masuk, dijamu ya seperti tamu itu, dikasih waktu makan prasmanan itu kambing guling. Kambing guling besar itu dari kepala sama ini apa nih? Buntut ekor. Iya, itu disunduk terus diguling-guling gitu. Utuh kambingnya utuh, terus minumnya Fanta itu. Saya dibilang jangan diminum, jangan dimakan, jangan diminum, itu kata-kata itu terus berbunyi. Tapi terus, tidak tahu siapa yang membisikkan itu. Enggak. Laki-laki apa perempuan Pak? Laki-laki. Okay. Terus itu terus Mbak Farid itu kan terus manggil saya, sudah lepasin itu tamu saya, biar kesini. Terus akhirnya saya mendekat sama Mbak itu. Masuk ke dalam rumah. Masuk lebih 2 lah kan jauh. Jadi di sini jalan sampai kira-kira jauh itu jalan masuk, ya manggil saya, biar situ masuk, itu tamu saya. Terus saya masuk, saya mendekat, aku kok nyang omahmu. Iya aku nonton. Akhirnya piyambake ternyata kesini juga. Oh berarti cerita tadi Bapak yang disuruh masuk lebih dalam lagi itu hanya sebatas itu. Terus Mbak Faridanya akan apa namanya? Jawab saya nanti akan ke rumah Bapak gitu. Sudah putus cerita itu Pak? Belum. Sudah situ dia datang, betul-betul datang ke sini. Terus orang-orang masih menunggu saya, kejadiannya apa gitu, mikirnya gitu. Terus akhirnya dia datang sini, ayo wis ndang, saya di lokasi, aku kok nyapa wudu gitu orangnya. Akhirnya orang-orang semua terus istilahnya orang Jawa itu ngeblong ngoten pikirnya.
Akhirnya saya menjalankan wudhu itu cuma begini, Bismillah aku wudhu gitu saya pertama itu. Iya. Cara wudhu ya nggak tahu bagaimana itu nggak tahu saya. Pokoknya yang penting niat Bismillah aku wudhu cuma isuh tangan, kaki sama rai, udah. Terus saya mendekat dia. Ayo saya kita belajar. Pak, waktu Bapak mendekat, mohon maaf ya tak potong Pak ya. Waktu Bapak mendekati si dia setelah si dia itu maksudnya Nyai Farida itu setelah wudhu, orang-orang di sekeliling Bapak seperti keluarga Bapak, istri, anak itu tahu nggak tentang adanya? Nggak tahu, cuma dia tahu suara, cuma kan saya duduk di sini, keluarga duduk di sini sama lihat TV, cuma mendengarkan. Terus saya diajarin sudah suruh wudhu, saya deket dia, terus diajarin niat termasuk baca Bismillah, termasuk baca surat-surat pendek itu semua itu dipelajari semua. Terus sudah itu saya itu loh langsung praktek semalam itu juga, itu nggak lama, nggak sampai 1 jam nggak ada. Praktek apa? Praktek sholat, suruh praktek sholat sudah. Praktek sholat sekarang saya tunggu. Saya juga heran kok langsung bisa gitu loh. Dalam 1 malam? Enggak, cuma berapa detik gitu, berapa menit itu, nggak sampai 1 jam. Kok langsung bisa, padahal saya ini orang Kristiani sejak dulu, sejak kecil, masuk Islam sekali masuk baca Fatihah termasuk syahadat sama semua surat-surat pendek kok bisa gitu loh. Heran saya gitu, keajaiban. Jadi istilah surat yang segini tadi pendek itu panggilan itu berarti yang memanggil kan istilah saya bukan dia, Allah mungkin aja loh. Iya. Mungkin cuma lantaran dia saya suruh masuk Islam gitu. Iya. Baru kemudian Bapak masuk Islam. Saya masuk Islam pertama 1 hari, besok pagi saya langsung cari takmir Masjid Rate sini. Masuk situ ya pakai bahasa Arab juga. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam loh. Pak Triyono kok janur gunung nggih Bah. Enten pari gawe napa? Nyuwun donga Pak Estu njenengan Bah, kula mlebet Islam. Lho. Lah kowe mlebu Islam ki sing mengaruhi sapa? Maratuwa, dulur, wong tuwa, mboten kula krana lillahi taala ngoten. Itu terus akhirnya waktu niku kula nyuwun izin badhe praktek salat enten mriki tapi saat tekan mawon, mboten sak rakaat, saat tekan kula lek ngarani riyin. Terus praktek salat niku pun leres. Disaksikan ini takmir masjid waktu itu. Leres. Terus mantu niku kula selama kurang lebih 1 tahun terus dipantau terus sama dia. Sama takmir? Enggak, sama itu. Oh, dipantaunya seperti apa cara mantau? Sama Nyai Farida? Saya suruh sholat itu bukan seperti mas-mas ini. Kalau mas-mas ini kalau sholat kan gini. Iya. Apa marifat namanya. Saya sholat waktu pertama 1 hari sampai 1 tahun itu sholat syariat. Syariat apa marifat ya yang kedua itu? Marifat mungkin. Seperti apa Pak? Suatu contoh. Sholat marifat itu cuma hormat penghormatan waktu saja. Jadi nggak menjalankan sujud, rukuk itu enggak. Cuma penghormatan waktu. Caranya saya semende di rombong itu senden gini. Ya Allah, gimana waktunya sholat asar, ngoten namungan. Niku pun masuk sholat. Terus mungkin wayah maghrib ngoten. Ya Allah niku waktu ini mau sholat maghrib ngoten. Nggih waktu isya nggih ngoten. Pun ngoten tok kula riyen selama 1 tahun. Lek sholat ngoten niku tok. Terus bareng pun angka 1 tahun, piyambake rugi malih. Setelah sudah 1 tahun, terus rugi malih datang lagi. Wis saiki tak delok wis trenten nek nglakoni sholat. Sholate kudu kaya wong Islam sing biasane, kudu mlebu sholat, ya kudu nggawa syariate. Syariate wong agama Islam lek sholat ya kaya ngono kae ya awakmu ya salat ngono kae. Akhire nggih, mungkin pami cilik ngoten nggih panggih musala. Wong wayahe salat asar, kula nggih mlebet musala. Wong nggih gede-gede. Wong iki kok gelem yang padahal tak kebanyakan orang taunya Bapak Kristen gitu ya. Kok gelem yang musala, kok gelem salat. Meskipun Bapak sudah masuk Islam dengan tuntunan takmir, tapi kan belum tersebar beritanya. Oke, terus Pak ceritanya. Gitu. Dan itu kejadian di tahun 98. Oh, 98. Bulan 3. Kalau nggak keliru tanggal 13 Maret. Artinya dipantau terus selama 2 tahun. 1 tahun. Memantau itu. Pantau terus. Ya, pertama sholatnya saya seperti itu tadi, hormat waktu cuma.
Jadi Pak, untuk lokasi rumah yang waktu Bapak dijemput, katakan disuruh mendatangi rumahnya Nyi Farida itu lokasinya di mana? Ya di Badal itu. Di pemakaman umum itu tadi? Enggak pemakaman, rumah buah. Iya, maksudnya lokasi nyatanya itu di situ dah? Enggak tahu. Enggak, maksud saya gini. Oh, tahu-tahu saya ini ya jasa saya tidur di rumah, tapi perasaan saya ke rumah dia itu ya rumahnya buek. Kalau dibilang orang sekarang kaya sekali. Tapi lokasinya bukan di pemakaman umum itu. Untuk titiknya, titik lokasinya waktu Bapak mendatangi. Enggak. Bukan di apa namanya? Di pohon besar itu. Enggak. Ya di rumah memang. Tapi waktu masuk itu kelihatannya tuh rumah biasa. Tapi ikut di Badal Pandean gitu ya. Tapi itu entah kuburan entah apa saya enggak tahu betul. Cuma waktu saya datang ke rumah dia itu rumah yang sangat mewah, sangat baik gitu. Seperti istana gitu. Seperti istana. Tempat duduk dia itu aduh wis dibilang sini enggak ada orang yang punya kursinya itu. Boleh divisualisasi lebih detail lagi, Pak. Sosok Nyai Farida ataupun mohon maaf ya, katakan bahasa umumnya hantu Nyai Farida gitu bahasa umumnya gitu, Pak. Visualisasi untuk wajahnya seperti apa, terus rambutnya seperti apa. Ketemunya itu berganti-ganti, Mas. Kalau ketemu saya waktu jualan minta bakso atau gimana itu seperti cewek yang sangat cantik. Istilah bahasa Jawa itu Mas, sandang penganggur selalu bikin anak laki-laki itu cenderung kasih sayang gitu. Jadi pakai baju itu namanya baby doll. Terus kaosnya singlet. Terus pasti mau pakai tas kecil gitu. Itu kalau ketemu sama saya seperti itu. Tapi waktu ketemu saya diajak masuk ke Islam itu pakaiannya seperti manten yang mau ketemu. Yang panjang putih, tipis tapi kayaknya. Tapi tipis tapi badannya nggak kelihatan. Tapi kayaknya tipis yang bertumpuk-tumpuk gitu Mas. Seberapa panjang rambutnya Pak terurai? Pendek. Ya segini. Segini toh. Dan ini enggak ada kecenderungan sosok orang Jawa enggak atau orang Jawa? Orang Jawa. Terus dia kalau mau berangkat kuliah, dulu di sebelah masjid itu ada pohon mahoni yang gini lah, namanya ngelegek. Dia kalau nyegat bis itu pasti di situ. Saya jalan, Mbak berangkat, yo gitu. Jadi kalau sama saya seperti orang biasa. Kelihatan nyata orang itu ya. Enggak seperti hantu atau makhluk aneh-aneh, enggak. Waktu ngajak saya masuk Islam ya juga orang biasa. Saya enggak ada kok curiga ini itu. Seumuran berapa Pak? Ya waktu 98 sekitar ya 17, 18. Dianya? Gitu. Iya. Oke. Dan tidak menceritakan tentang siapa aku sebenarnya. Saya punya temen itu orang 3 nggak mau saya tanya namanya siapa, rumah sebetulnya mana tuh nggak mau cerita. Saya kan di Mbada itu punya temen seperti itu tuh, makhluk-makhluk seperti itu kan 3. Satu Mbak Fari, yang satu itu lebih utara lagi. Itu berarti putranya itu yang laki-laki orang biasa, yang perempuan tuh dibilang lebih gombel itu loh Mas. Berarti pengalaman Bapak bertemu secara nyata sosok astral itu tidak hanya Nyai Farida saja? Tidak, ada tiga makhluk cewek. Iya. 3 makhluk cewek itu yang kedua, ya minta bakso. Terus saya jualan, "Pano, yang ini kalau teko kene, wes Mbak netan sowepi." Tapi saya nggak tahu kalau itu makhluk lain itu nggak tahu. Sowepi Mbak, wes nek kene tak kancani bakul. Tentek ku baksomu ngoten. Sing niku sing ler. Mantun niku ternyata wong Mbada tak tutuki kentang antek bejat lho, ora krungu kupinge. Bareng aku joglo nek kene dibantu DE kok langsung buat. Ya. Langsung tek. Setempat itu langsung habis semua bakso itu. Pak, untuk pertanyaan saya yang terakhir. Itu kan kejadian 98. Artinya sudah terlampau jauh dari tahun sekarang. Yang baru tahun 2010 Mas. Masih menemui Bapak lagi? Iya, tapi enggak semacam itu ceritanya. Seperti apa Pak ceritanya? Saya tahun 2010 itu kan tahun 2010, 97, 2007, 2008 jadi juragan pilar. Juragan pilar, saya bangkrut.
terus mempunyai hutang sama bank dan itu sekitar 30 juta. Iya. Terus saya 30 juta itu terus nyaut konti duit sama nukian. Akhirnya kan ini diancam sama bank. Lek gak disombayar disita. Akhirnya ketakutan saya menjalankan seperti aku menjalankan mau ketemu Farida yang awal tadi. Saya berpuasa 40 hari itu. Kalau wong Jawa 40 hari. Tapi ditempuh 3 hari 3 malam itu loh Mas. Oh ya. Jadi sama Wekasan. Iya. Wekasan. Jadi sosok luar bulgi mis paing itu saya menjalankan poso. Saya pamit sama istri saya, aku tak poso neh. Mbok menawa kau takku disawuri neh, aku ngene. Jadi kalau poso teng ruang tamu itu 3 hari 3 malam tuh ya enggak kencing ya enggak BO ya enggak makan, enggak minum, sudah duduk Ngebleng. Enggak di kamar. Ya poso ngebleng. Di kamar. Ya dicepai makan sama minum sama istri cepai tapi enggak saya pegang. Oh saya poso. Terus Pak? Gak moro. Terus akhirnya hari Kang ketiga 40 hari itu kan sudah terlaksana. Terus saya 2 hari lagi ke kantor polisi minta surat izin ngemboro. Sama polisi ya sowone ini juga ada di bajingan arek kok nggih apa mbeguru lek gak nggih bajingan. Gebrak-gebrak gitu sama Pak polisi ngaduwe. Tapi saya nggak takut. Sempat punya pikiran yang enggak udah Pak ya. Iya. Mau ngilang dari keluarga. Terus akhirnya nggak disauri, nggak moro. Terus akhirnya saya ambil tindakan berjalan kaki. Iya. Jalan kaki itu pamit dari rumah sama istri saya. Ya wis memang juduku teko sakmene ya berarti kingko bengi iki pisahan ambek aku. Lek judumu aku mesti bakal ketemu nembok kapan waktune. Itu mlaku. Sama ibu bilang gitu udah. Sama ibu. Enggak, saya sendiri berangkat itu jam sekitar 12:30 lek enggak jam 12 seperempat. Saya keluar rumah berjalan sekatok pendek, kaos kotang gitu. Setelah itu jalan itu saya sampai Tugu Manis Renggopo Data masuk kota itu. Iya. Saya ditemui orang itu turun dari truk. Orang itu siapa? Nggak tahu. Orang turun dari truk, celek mudun. Terus pikiran saya gini, aduh, mantar muga imanku kuat. Petuk lonte kalau ngeten. Soalnya ya seperti itu. Saya belum mempunyai kunci Mbak Farid itu. Gimana bau sebetulnya itu kan belum mempunyai kunci. Pakai atau pendek, kaos singkat nggak pakai tas itu. Terus saya jalan, Mas aku melu, ndak usah aku melu, ndak usah. Saya jalan seperti lari tuh, dia tetap di belakang saya. Duh, wong wedok kok melakukannya coba, tapi saya nggak tahu kalau itu yang saya cari. Terus jualan secepat mungkin itu, terus sampai Tugu itu yang namanya Tirto Kamandan itu saya kan ketakutan, masih malam, wah ini gula. Akhirnya saya duduk di situ terus dia kesel, enggak takut, enggak, ayo lek gak kesel gak takut jalan lagi. Bapaknya yang bilang gitu. Jalan lagi terus sampai di itu perengan Watu Kosek ke, kalau saya bilang ke timur notok kan ada gunung, terus belok kiri ada gunung terus itu. Saya mampir ke warung itu pagi-pagi bener, paling sekitar 6 pagi mampir ke warungnya yang punya itu sudah tua, terus rambutnya dikunci di sini. Di sini kenapa nak sarapan Mbah, namun internet sego pecel nggih, sego pecel lawe tahu gudi terus sego pecel ini kulupe pas capare jan tuwa Mas pun kliwat kapal kliwat wis lapangan. Terus dalamnya pundi ngadi luwih lho ngadi luwih teko kene kok mlaku nggih. Terus cerita sing ceritane riwayat hidupku dek rumah Mas. Mbahnya tadi yang bilang pecel. Terus nuturi kula wong kuwi aja duweni sing rena-rena, wong kuwi nyonto elek rupane, nek kena kok contoh kena kok tiru. Dadi ula karo kethek. Aja makir sing aneh-aneh, aja pola sing aneh-aneh. Jadi lek ampe selamat dunia akhirat iku nglakonana ula karo kethek. Maksude ula ku aja sadrosara, tapi aja sok gawe gelane wong, aja sok nganu wong lek lamun kowe jek iso mlayu, jek iso endo, ngoten tiyang ini. Jadi ula kuwi lek gak kepergok, pokoke jek iso mlayu moh nyatek. Dadi kalau lek catek ula, berarti ula mau gak iso mlayu nyandi-nyandi.
ngoten piyambake. Lah ketek bener elek tau dadi ratu. Jadi lek duwe rezeki aja kok entek-entekne, aja kok nggawe roya, dicelengi liyane. Engko ben iso dadi ratu. Nggih, terus terus nuturi kalih kula. Teman-teman niku mun duangu to lek tuturun pun tuturana kula batin kapan boyo aku duwe rezeki tak parani Mbah sampeyan ketoke kok waskita kula ngeten. Tapi kula mboten semerem lek sebetulnya sing tak cari ini nggih wong niku. Jadi Faridah itu medun dari truk pakai pakaian itu terus di sana mempunyai warung itu, jadi semua itu bukan orang. Jadi warung yang saya ambil itu orang yang satu dengan berubah-berubah bentuk ataupun wajah. Terus seperti itu saya ditutur gitu. Terus saya pulang dari warung Mbah. Pun segone pinten kali ngombene teh mboten teh, kopi mboten kopi dadi akuan. Nah niku mungkin damel sangu. Sak betule sampean yang Pasuruan iku mek kebat kliwat lho Nak. Kebat kliwat terus pundi to Mbah? Sampean ki mlaku, kon laku ora kon mlaku. Jadi iku salah mengartikan kon laku. Ojo mlaku, sama numpak opis lho gak apa-apa. Yang tak sangone 20.000 makme gak usah dibayar. Tak sangone 20.000 kingko, golek jek susu ngene modal bakso maneh ae. Wis rasa nyambut gawe liya-liya, rasa mikir liya-liya. Wis nyambut gawe bakso neh ae. Engko kena kok nggih ngingoni anak bojomu. Kulo niki kalih nangis enten warung niku. Nggih. Trenyuh wong iki kok waskita banget ngoten. Nyeritane riwayat hidupku kok ngoten-ngoten terus akhirnya kok mlampah. Lah tujuan kula di surat di kantor polisi engko lek aku mampir yang masjid apa nyamper yang ngene aparat ngoten. Kula kan dadah memang betul-betul aku iki gak bakal syafir katakan gitu gak bakal ora ngelek ngoten. Tujuan kula kan ternyata mampir yang kantor polisi, mampir teng masjid. Dikapi kali lari cilik-cilik. Dikira kula ini wong gendeng tenanan. Nggih. Terus yes gak apa-apa memang yes kudu kon ngene kita akhirnya melampah terus terus di Pasuruan napa namu betheken nyuwun disirami mae adus keramas banyu tungkak niki lho Mas. Jadi Bapak tujuannya ke Pasuruan? Di mana itu? Di daerah rumah Ibu. Oh, Bapak aslinya Pasuruan? Enggak, asli sini, tapi ibu saya kan bilang orang Jawa Peraan, Pegatan lho Mas. Akhirnya Dek Pasuruan. Jadi saya suruh sungkem yang gini ibuku, terus kon njaluk sepuro. Jadi kula nyuwun didusi banyu tungkak niku kali ibu kula. Terus didusi niku terus jadi kalau tak sik film niku ibu kula mau nyiapne sing tak golek iki mang apa ibu kula pun semerep. Ibuku kan ya plus prewangan to Mas. Jadi dia itu sudah tua. Cuma kelihatan muda prewangan, tapi sekarang sudah meninggal. Baru kemudian Bapak pulang terus jualan bakso lagi sampai sekarang. Dan untuk hutang yang di bank itu akhirnya tanah yang belakang itu dijual sama mertua saya. Terus, dan hidup tentrem tanpa ada pikiran apapun. Jadi saya mulai hari itu saya itu ya alah wis urip ya sing ngene kiai wis gak perlu ngene gak perlu ngono ngoten pikiran saya. Makanya kalau ini saya ini sadar bakso entek mboten entek kecuali enten acara maghrib mantuk. Dadose istilah wong Jawa ngono ya golek sangune donya ya golek sangune akhirat. Kene turah ya diturahne singkane kene gak ya wis. Kok sing penting bendinane niku cukup. Itu yang terakhir kali ketemu dengan Nyai Faridah lagi di 2010. 2010 itu teman ya bentuknya berganti-ganti itu loh Mas. Saya curiganya. Pertama awal itu bentuk cewek yang seperti tadi, yang kedua itu orang yang sudah tua, yang pakai kuncit di sini rambutnya sudah putih itu. Dan ternyata semua itu adalah Nyai Faridah. Ternyata itu bisa berubah-berubah wajah maupun. Terus akhirnya saya tuh malah mengunci, lek wong kuwi ambune ngene iki. Terus lek ambune ngene iki wong sing sitoke. Jadi malah wong punya kunci seperti itu saya. Bisa mengetahui tanda dari bau wanginya itu ya Pak ya. Saya ketemu Mas itu terakhir saya cuma bilang Mas lendek gini aja di pikiran aneh-aneh aja di pikiran sing gak genah maksudku ndak aku hasilnya buatan kok nakut-nakuti dia ndak cuma di situ itu kebiasaannya ngomongin wong lanang menteng kelek biasanya kejadian. Nah pernah ada orang Malang itu dulu situ kan ada lomba doro lebet itu hilang di situ sampai 1 hari 1 malam itu. Kalau DE ini gue ngotot nih jampangi.
sombong ada Oh, sifat. sombong. Alah panggonan kok gini Oh. opo sing diwedeni kayak gitu ya intinya. Sebetulnya tempatnya itu bukan nggak begitu nggak begitu menakuti ya Mas ya. Cuma ya seperti itu loh. Terus tempat sebetulnya itu Mbak Farida itu di mana ya nggak tahu saya sendiri. Terus dia sebetulnya orang mana tuh ya nggak tahu. Cuma orang-orang itu kalau mencari Mbak Farida seperti ke situ. Ke situ. Terus itu waktu jualan itu sering saya ditanya orang, Mas, cara saat ini map nih loh Mas, tapi kayak denah. Iya. Mas, aku harus golek alamat iki lho. Duh, sampean golek alamat kuwi terus sampean nyapon konco kuliah ngoten niku. Tapi kene kula sarane, kan boleh anu rasa diterus nih. Kalau kan pun semerlek Gio niku, Iya. niku. Berarti dia mungkin dapat kabar ataupun punya teman dianggap teman kuliahnya ternyata Nyi Farida. Terus atau mantenan ngoten niku di Jakarta niku sak bis nggih ngoten. Dina ini kula waca lho. Iki lak kuburane Mbak Farida. Kok dilawani nyang rene kula ngeten. Akhire nggih kula wae saran. Anu Mas sampean dolen nyang rene to, ampun, bengi pawan, malam ya juga, siang juga pernah betul-betul. Terus saya mikirin, loh ini bukan rumah loh Mas. Jadi sampean nek darane aku ngapusi sampean terus nih toh sampean turut dalan iki lho jalure. Ternyata nggih kuburan gitu. Jadi berarti benar dari beberapa pengalaman orang-orang yang menganggapnya itu rumahnya Farida ternyata ya makam itu gitu Pak ya. Pak, terima kasih Pak Triyono sudah panjang lebar bercerita kepada kami. Semoga ada sisi manfaat maupun hal-hal yang bisa diambil oleh penonton. Iya. Ya. Semoga sukses. Amin, amin. Terima kasih Pak Triyono. Iya, iya.